Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Pada video kali ini saya akan membawakan tentang 8 kisah karomah Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kedelapan kisah ini semuanya dikutip dari Talimul Quran al-asror.blogspot.com. Namun, sebelum ke kisahnya, jika berkenan silahkan subscribe channel Kinawikrama, like, komen, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi kisah-kisah terbaru dari channel ini. Kisah pertama, tidak sedikit umat Islam yang menganggap kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai wali. Manusia yang punya kemampuan spiritualitas di atas rata-rata supranatural, atau dalam bahasa pesantren populer dengan istilah Khorikul Ada. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj yang merupakan guru besar ilmu tasawuf pun tak kalah meyakini terhadap kewalian Kiai yang populer disapa Gus Dur tersebut. Namun, kehebatan Gus Dur dalam membaca peristiwa yang belum terjadi tidak hanya diyakini dan diakui oleh umat Islam. Pasalnya Antonius Beni Susetio, atau yang akrab disapa Romo Beni, juga mengakui kemampuan spiritualitas Gus Dur. Saat ditemui usai mengisi seminar kebangsaan di gedung PBNU Jakarta Pusat, pria yang juga menjadi pastor ini mengatakan bahwa Gus Dur mampu membaca tanda-tanda zaman. Di antara yang Romo Beni ungkap, ialah tentang peristiwa bencana tsunami yang terjadi di Provinsi Aceh. Sebuah peristiwa yang pernah mengguncang provinsi yang mempunyai julukan Serambi Mekah dengan memakan ratusan ribu korban jiwa. Menurut Romo Beni, sebelum terjadinya bencana tsunami, Gus Dur mengaku resah dan tidak bisa tidur. Keresahan itu pun disampaikan ke Romo Beni yang berisi sebuah mimpi tentang terjadinya bencana besar namun tidak diketahui lokasi pastinya. Selang 2 hari terjadilah bencana Aceh, itu waktu peristiwa Aceh. Artinya Gus Dur mempunyai kemampuan daya spiritual yang luar biasa, kata Romo Beni, bersemangat. Kisah yang kedua, pengasuh pesantren Al-Mizan Majalengka, Kiai Haji Maman Imanul Haq, bercerita mengenai karomah Gus Dur yang dirasakan olehnya. Diceritakan bahwa suatu hari Kiai Maman ditanya oleh Gus Dur, "Kang Maman udah punya rumah belum?" Tanya Gus Dur, "Belum Gus, ada juga garasi punya mertua, saya bikin rumah," jawab Kiai Maman. "Oh kalau begitu tidak apa-apa," tukas Gus Dur enteng. "Nanya kok nggak apa-apa Gus," kata Maman dalam hatinya penuh dengan pertanyaan. Setahun kemudian Kiai Maman berkesempatan ziarah dengan Gus Dur ke makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Tiba-tiba di sana Gus Dur pegang tangan Kiai Maman sambil memberi pasir. Kiai Maman, "Mulai besok bangun rumah ya, ini pasirnya," ujar Gus Dur. Dalam hati Kiai Maman berpikir dan bertanya-tanya, kok nyumbang pasir hanya segenggam? Tapi anehnya Gus Dur mengulangi ucapannya itu agar Kiai Maman segera membangun rumah. "Pokoknya besok mulai saja bangun rumah, berapapun Anda punya uang," kata Gus Dur kepada Kiai Maman. Esoknya dengan modal 60 juta rupiah, Kiai Maman memberanikan diri untuk mulai membangun rumah. Pada saat membangun rumah itu, betul-betul Allah memudahkan. Salah satunya ketika belanja bahan bangunan ke seorang Cina. Dia ngasih pinjaman, kita ngambil seluruh kebutuhan bahan bangunan hanya karena satu hal, dia tahu bahwa saya dekat dengan Gus Dur. Kemudian itu yang membuat rumah saya selesai dibangun, paparnya. Malahan lanjut Kiai Maman, ada beberapa bahan bangunan yang diikhlaskan. Kenapa? Karena orang Cina itu merasa bahwa Gus Dur telah memberikan ruh bagi kehidupan mereka, waktu Gus Dur jadi presiden. Ada semacam keterkaitan antara perjuangan Gus Dur terhadap kaum minoritas, dalam hal ini kaum Tionghoa, tambahnya. Alhamdulillah rumah Kiai Maman sudah terbangun cukup megah, berlantai 2 dan sering dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari rakyat biasa, sampai para tokoh nasional, seperti menteri dan jenderal. Gus Dur waktu itu bilang, "Ini bukan hanya sekedar rumah untuk dirimu, tetapi ini adalah rumah kemanusiaan, karena semua bisa masuk," pungkasnya. Kisah ketiga, guru bangsa Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok yang intens berziarah kubur. Bahkan setiap datang ke suatu tempat yang pertama kali beliau datangi adalah makam atau kuburan. Pernah suatu ketika beliau melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia dan langsung mencari makam orang pertama dalam lintas sejarah suku aborigin.
Makam-makam orang penting dan berjasa dari yang paling terkenal hingga yang tidak pernah dikenal masyarakat, pernah Gus Dur kunjungi. Bagi Gus Dur, interaksi orang yang masih hidup tidak hanya dengan orang-orang yang masih berada di atas bumi, tetapi juga manusia-manusia di bawah liang lahat yang telah dipanggil Sang Kuasa. Berziarah ke makam orang-orang mulia bagi Gus Dur adalah sebuah keistimewaan spiritual. Di saat bertemu dan berkunjung dengan sebagian orang yang masih syarat dengan kepentingan duniawi, berkunjung ke makam bagi Gus Dur merupakan wasilah untuk menemukan bongkahan solusi dari setiap persoalan, karena baginya orang yang sudah meninggal sudah tidak mempunyai kepentingan apapun. Sekilas bisa dipahami bahwa ada interaksi metafisik antara Gus Dur dengan ahli kubur. Gus Dur memang disebut mampu berinteraksi langsung dengan sosok yang diziarahinya. Lalu apa rahasia bacaan Gus Dur saat berziarah kubur? Suatu ketika Kiai Haji Hussein Muhammad Cirebon berkunjung ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, di Jalan Keramat Raya Jakarta. Ia bertemu dengan salah seorang sahabat karib Gus Dur, Imam Muzakir. Ia pernah mondok bersama Gus Dur di pesantren Lirap Kebumen, Jawa Tengah, dan di pesantren lain, Tebuireng, Tegalrejo, dan Kerapian. Imam Muzakir yang juga sudah wafat pada 2017 lalu ini menceritakan kepada Kiai Hussein, bahwa, apabila berkunjung atau berada di suatu daerah, Gus Dur selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke kuburan para wali dan ulama setempat. Diceritakan Imam Muzakir bahwa Gus Dur duduk cukup lama di pusara yang beliau ziarahi, paling tidak selama 1 jam hingga 1,5 jam, beliau membaca tahlil lalu membaca sholawat tidak kurang dari 1000 kali. Ungkap Imam Muzakir, Kiai Haji Hussein Muhammad, Gus Dur, dalam obrolan Gusmus 2015. Dinyatakan oleh Imam Muzakir, Gus Dur juga tidak pernah absen membaca sholawat setiap harinya. Setiap hari Gus Dur membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali. Bagi Gus Dur, sholawat merupakan jalan pembuka segala-galanya. Setiap seseorang melakukan kebaikan termasuk ibadah. Kebiasaannya berziarah kubur ke makam orang-orang mulia setempat, merupakan upaya Gus Dur menjaga peradaban. Jasad seseorang boleh saja dikatakan telah tiada, tetapi pemikiran, teladan, dan jasa-jasanya penting untuk selalu diingat. Kearifan orang-orang penting di suatu daerah bisa saja hilang ketika masyarakat sekitar telah melupakan sosoknya, sehingga ziarah sebagai pengingat mempunyai energi positif. Ketika berkunjung ke daerah Tuban, Jawa Timur, tentu saja Gus Dur tidak melewatkan untuk berziarah ke makam Sunan Bonang dan Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan. Namun, ada sebuah makam wali di daerah tersebut yang tidak banyak diketahui masyarakat, yakni makam Mbah Kerto. Hal itu diceritakan oleh Muhammad Asyikam dalam Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita. Setelah Gus Dur mengunjungi makam Mbah Kerto, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya mengetahui salah seorang wali di Tuban tersebut. Sehingga kearifannya bisa digali lebih mendalam sebagai teladan baik bagi generasi masa mendatang. Kisah keempat, keistimewaan sejumlah ulama sebagai pewaris para nabi dalam kajian tasawuf berfungsi untuk memperkuat keimanan umat muslim. Lain dengan mukjizat para nabi yang levelnya lebih tinggi, yaitu diantaranya untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya. Riwayat karomah atau keistimewaan ulama dimaksud, banyak menjadi pelajaran yang tertulis di dalam berbagai kitab. Karomah yang dimiliki oleh wali itu tidak hanya nampak ketika hidup saja, tetapi setelah wafat waliullah masih diberi karomah, dan bagi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepercayaan terhadap adanya waliullah dan karomah itu perlu diyakini secara baik. Bahkan 4 imam mazhab sudah bersepakat mengenai karomah yang ada pada para wali, ketika hidup maupun sudah wafat. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan, dalam karyanya Secercah Tinta 2012, mengungkapkan, banyak nabi-nabi dari Bani Israel dengan mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Lalu bagaimana umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Umat Rasulullah pun sama. Jika pada Bani Israel ada nabi yang bisa menghidupkan orang mati, maka umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bisa menghidupkan orang mati dengan karomahnya. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana disebutkan dalam manakibnya, demikian juga Imam Yahya bin Hasan yang juga keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akhirnya disebut bin Yahya. Karomah-karomahnya juga bisa menghidupkan orang mati,
Selain itu Imam Al-Ghazali termasuk ulama masyhur yang memiliki banyak riwayat keistimewaan. Konon Al-Ghazali dikehendaki masuk surga karena menolong seekor lalat yang kecebur dalam wadah tinta yang digunakannya untuk menulis kitab. Diceritakan oleh Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali, Imam Al-Ghazali pernah berdoa kepada Allah. Dalam doanya beliau berharap kitab yang ditulisnya, Ihya Ulumuddin, lebih terkenal dibanding kuburannya. Doa tersebut dikabulkan. Saat ini kitab tersebut dikaji di berbagai pesantren dan perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebaliknya, kuburan Al-Ghazali tidak banyak yang tahu, bahkan menurut Kiai Muqsid yang pernah berkunjung ke makam Al-Ghazali, kuburan penulis kitab Tahafutul Falasifah itu terlihat apa adanya, karena baru 2 tahun belakangan ditemukan. Artinya selama ratusan tahun yang ramai disiarahi selama ini bukan makam Al-Ghazali, salah seorang kiai pesantren yang dikenal mempunyai keistimewaan seperti di atas, ialah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Bahkan Gus Dur tak hanya masyhur tulisan-tulisannya, tetapi juga kuburannya yang disiarahi ribuan orang setiap hari. Nilai-nilai kemanusiaan yang dikembangkan oleh Gus Dur membuatnya tak hanya disiarahi umat Islam, tetapi juga masyarakat dari berbagai kalangan dan agama. Kiai Muqsid yang juga dikenal dekat dengan Gus Dur saat masih hidup, menuturkan, dahulu Gus Dur ditawari umur 90 tahun oleh malaikat, buat apa sih umur panjang-panjang yang sedang sajalah, 69 tahun, akhirnya benar Gus Dur wafat pada usia tersebut, ungkap Kiai Muqsid saat mengisi forum ilmiah tentang moderasi Islam di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Kisah tersebut muncul ketika Kiai Muqsid juga menjelaskan riwayat salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu, sahabat Sa'ad didatangi malaikat pada umur 42 tahun dan ingin mencabut nyawanya. Seketika sahabat Sa'ad protes kepada malaikat, karena anak-anaknya yang masih kecil. Akhirnya sahabat Sa'ad berdoa meminta kepada Allah dan diberikan umur panjang, dikabulkan oleh Allah. Umur 84 tahun, sahabat Sa'ad baru meninggal. Kuburan sahabat Sa'ad berada di kota Guangzhou, Tiongkok, Cina dan ramai disiarahi banyak orang dari mancanegara. Kisah kelima, dikisahkan dalam sebuah lawatan ke Baghdad, Irak, Gus Dur yang memiliki kegemaran berkunjung ke makam-makam ulama dan waliullah, juga berkunjung ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam keadaan antara sadar dan tertidur, Gus Dur didatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Tuan Syekh mentalkin atau membayat Gus Dur. Dalam tarekat, talqin bukan sekedar pembelajaran zikir, tetapi juga merupakan pengakuan seseorang sebagai murid tarekat, dari tarekat yang dianut pentalqin. Dengan demikian, pada talqin zikir yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Gus Dur telah resmi menjadi pengikut tarekatnya. Setelah kembali ke Indonesia, Gus Dur berkesempatan untuk silaturahim ke Syekh Sohibul Wafa Tajul Arifin yang akrab dipanggil Aba Anom, mursid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Tekian, Suryalaya, Tasikmalaya. Gus Dur minta untuk ditalkin oleh Aba Anom, tetapi Aba Anom mengatakan bahwa Gus Dur tidak perlu ditalkin lagi, karena sudah ditalkin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cerita ini populer di kalangan murid Suryalaya, baik yang langsung menyaksikan peristiwa ini ataupun tidak. Demikianlah Gus Dur, sosok yang telah mengetahui bahwa seorang muslim haruslah bertarekat menempuh suluk dengan berguru kepada guru-guru rohani, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, terlebih bagi seseorang yang mempunyai posisi penting dan diamanahkan untuk memimpin umat dan bangsa ini seperti dirinya. Gus Dur sudah sampai pada makam atau derajat yang membuktikan bahwa orang-orang salih, para syuhada, para kekasih Allah, mereka tidak mati, yang mati hanya jasadnya, tetapi ruhnya tetap hidup. Hanya kepada orang-orang yang memiliki akhlak dan kecintaan kepada para kekasih Allah inilah mereka dapat saling berkomunikasi dan memberikan ilmu, bimbingan, dan nasihat, maka inilah yang harusnya ditiru oleh umat Islam, khususnya para pemimpinnya. Kisah ke-6, dalam sebuah forum Gus Durian, seorang santri asal pesantren Pelosok Kediri mengaku kepada Alisa Wahid, putri Gus Dur, bahwa ia pernah menguji kewalian Gus Dur. Santri yang memiliki sikap kritis ini mengisahkan suatu hari ia datang ke Jakarta untuk suatu keperluan. Hajatnya di Jakarta pun berjalan baik, sayangnya ada masalah baru, yaitu kehabisan uang saku atau ongkos untuk kembali ke Kediri. Kemudian ia pun berpikir bagaimana memecahkan permasalahannya,
terpikir olehnya untuk menemui Kiai Haji Said Akil Siroj di Ciganjur, untuk menyampaikan persoalannya ini, tetapi sesampai di sana ternyata Kang Said sedang pergi. Wah, bisa gawat ini kalau sampai enggak bisa pulang, pikirnya dalam hati. Ia pun terdiam berusaha mencari solusi lain, bagaimana agar bisa pulang ke pesantren. Tiba-tiba terbesit pikirannya mengapa enggak bersilaturahmi ke Gus Dur di rumah sebelah. Katanya orang-orang beliau kan wali, coba saja diuji sekalian, benar apa enggak dia seorang wali, mumpung lagi dekat. Ia pun segera memutar langkahnya menuju rumah Gus Dur yang jaraknya hanya sepelempran batu saja dari rumah Kang Said. Beruntung Gus Dur sedang di rumah, dan ia segera antri untuk bisa bertemu Gus Dur yang hari itu sedang banyak tamu. Ketika sudah tiba gilirannya, ia pun masuk, mencium tangan Gus Dur sebagaimana etika seorang santri kepada kiainya. Menyampaikan bahwa ia santri dari pelosok Kediri, ingin bersilaturahmi sebelum pulang, tapi ia tak menyampaikan sedang tak punya ongkos. Gus Dur rupanya tahu persoalan yang sedang dialaminya, begitu pamit ia diberi ongkos yang cukup untuk membeli tiket kereta api kelas bisnis. Ia pun senang sekali, karena ketika berangkat hanya naik kereta kelas ekonomi, barulah ia percaya kalau Gus Dur itu seorang wali. Kisah ketujuh, Tuan Guru Turmuzi Badruddin adalah ulama besar dari NTB dan merupakan sahabat Gus Dur. Guru Turmuzi termasuk yang sangat mempercayai kewalian Gus Dur, bahkan Guru Turmuzi sempat menguji apakah Gus Dur termasuk wali atau bukan. Kisahnya bermula ketika Gus Dur meninggal dunia pada Rabu pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Ketika itu Guru Turmuzi bersama dengan rombongan malam itu pun langsung mencari tiket untuk penerbangan pagi ke Surabaya, untuk mengikuti prosesi pemakaman Gus Dur di Jombang. Tibanya pesawat jenazah Gus Dur dari Jakarta dan penerbangan Guru Turmuzi dari NTB hampir bersamaan, dengan pengawalan, jenazah Gus Dur bisa melaju cepat dari Surabaya ke Jombang, sementara beliau dan rombongannya mengikuti dari belakang mobil jenazah Gus Dur tersebut. Sayangnya begitu memasuki Jombang, mobil rombongan yang ditumpangi Guru Turmuzi ketinggalan jauh dari mobil jenazah Gus Dur, karena tumpah ruahnya para peziarah yang memasuki Jombang. Kemacetan pun sangat parah, mobil-mobil semuanya menuju pesantren Tebu Ireng untuk mengikuti prosesi pemakaman. Karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa, beliau pun mengajak teman-temannya untuk berdoa. Mari kita baca surah Al-Fatihah, jika Gus Dur benar-benar wali maka kita akan diberi kemudahan, ujar Guru Turmuzi. Ketika itu tiba-tiba saja terdapat motor pengawalan kepolisian yang memintanya untuk cepat-cepat bergerak, sehingga beliau dengan lancar dapat memasuki kompleks pesantren Tebu Ireng dengan mudah. Anehnya tak jauh sebelum memasuki pesantren Tebu Ireng, tiba-tiba motor pengawal kepolisian itu tak terlihat lagi dari kerumunan. Dari peristiwa di atas saya jadi lebih yakin lagi kalau Gus Dur itu seorang wali, kata Guru Turmuzi. Kisah ke-8, pada suatu ketika Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, memanggil dua muridnya yang paling senior yaitu Kiai Haji Fahru Rozi Ishak dan Habib Idrus Jamalulail. Pemanggilan itu berkenaan dengan penghinaan yang dilakukan kedua mubalik itu kepada Gus Dur, yang pada saat itu telah menjadi Presiden RI keempat. Menurut penuturan Ustadz Anto Jibril yang ketika itu hadir di pengajian hari Senin pagi, Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf bertanya kepada jamaah yang hadir, di mana Rozi dan Idrus bin Alwi, dan keduanya yang hadir mengaji sama-sama menyahut hadir ya Habib. Lalu Habib Abdurrahman berkata, kamu berdua jangan pulang dulu ya, saya ada perlu. Setelah jamaah pengajian Senin pagi sudah pulang semua, Habib Abdurrahman pun menasihati kedua muridnya yang dipanggil itu. Ya Rozi ya Habib Idrus, kalian berdua kalau jadi mubalik tidak usah berkata-kata kotor sama orang, apalagi sama cucunya Kiai Haji Hashim Ashari. Itu kalian tahu yang namanya Gus Dur itu siapa, biar kalian paham ya, seluruh waliullah dari timur sampai barat bumi itu kenal dengan Gus Dur dan kalian ini siapa berani-beraninya mencela-cela Gus Dur, dan saya sangat malu kalau ada murid atau orang yang pernah belajar sama saya menghina Gus Dur dan juga menghina lainnya. Kalau kalian belum bisa jadi seperti Gus Dur, diam itu lebih baik. Tapi kalau sudah bisa menjadi seperti Gus Dur, terserah kalian mau ngomong apa saja.
Maka sejak mendapat teguran dari Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf itulah Kiai Haji Fahru Rozi Ishak dan Habib Idrus bin Alwi Jamalul Lail bungkam, kalau pas bicara masalah Gus Dur. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.